pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang terakhir. Siap. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu rebah bahkan sampai telanjang adalah Alkitabiah dengan dasar firman Tuhan dari 1 Samuel 19 ayat 23 sampai 24. Apakah benar demikian? Oh, itu hamba Tuhannya harus belajar banyak itu. Itu pasti ambil dari cerita Daud kan, ya. Cerita Daud memang menarik, tapi tidak telanjang bulat. Dalam artian apa? Itu terlalu semangat Raja Daud. Tapi ingat, saudara-saudara, cara tafsir Alkitab itu ada Alkitab, ada bagian-bagian yang bersifat deskriptif, ada yang bersifat didaktis. Deskriptif itu hanyalah cerita yang menggambarkan peristiwa-peristiwa pada waktu itu dan tidak harus dipaksakan menjadi rumus. Ya, kita harus bandingkan dengan teks-teks yang lain. Misalnya konteks telanjang, sedangkan hidup dalam kasih itu kan dalam 1 Korintus 13 salah satu manifestasi kasih itu sopan. Jangankan bilang telanjang. Pergi gereja pakaian kata-kata tabala sini tabala sana, penonjolan tubuh sini sana, itu saja tidak tepat, mendatangkan dosa. Ya, menjadi batu sandungan. Apalagi bilang Roh Kudus, ya tabanting-tabanting sampai telanjang lagi, itu lebih repot. Baca itu ayat-ayat seperti ya Markus 1 ayat 26, Markus 9 ayat 20 dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu mengingatkan orang yang tabanting-tabanting, taguling-taguling itu justru pekerjaan setan. Saya omong ada dasar nih, saya tidak sembarang. Coba Markus 1 ayat 26 bilang apa? Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit, dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Roh jahat yang goncang. Markus 9 ayat 20, bukan roh Tuhan. Ya. Lalu mereka membawanya kepadanya. Perhatikan, waktu roh itu, ini roh jahat, setan ya. Roh itu melihat Yesus, anak itu segera, perhatikan, digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting, itu tabanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Anda jangan pakai cerita Daud menari sebagai rumus, itu cerita. Wah, bahaya kalau semua cerita kita pakai jadi rumus. Ya, contoh orang yang cabu alis pertama, kalau saudara baca di Alkitab, itu Isabel. Isabel itu jahat. Apakah Isabel cabu alis jadi ibu-ibu sekarang tidak boleh cabu alis? Wah, ibu-ibu ini bebela ibu-ibu nih. Iya tuh, ibu-ibu beli Pak Mel Tuhan pakai. Maksudnya jangan gara-gara ada satu orang jahat. Oh, ya di sana dikatakan 2 Raja-Raja 9 ayat 30 tuh ya. Sampailah Yehu ke Israel, ketika Isabel mendengar itu ia mencalak matanya, dihiasilah kepalanya. Mencalak itu mencabu alis. Masa gara-gara Isabel cabu alis, lalu ibu-ibu tidak boleh cabu alis? Ibu-ibu gembala tidak boleh cabu alis? Kan tidak begitu. Ya, apa gara-gara Yudas jadi bendahara, jadi kita tidak boleh jadi bendahara? Karena bendahara itu Yudas. Kan tidak begitu. Atau Yesus jalan di atas air, jadi saudara cuma mau jalan di atas air. Pulang ke Rote sana, dia bilang, awi deh saya susun mau beli ini tiket ferry cepat deh, ferry lambat deh, keluarga di Lole Surindu ini. Deh saya mau jalan di atas air sama ke Alkitab catat Tuhan Yesus jalan di air deh. Saya rencana son pakai tiket lah deh, ini saya jalan ini. Saudara, hati-hati ya, buaya sekarang lagi banyak di Bolok dan di beberapa daerah termasuk Katapang 1 dan Tedis. Jadi saya sarankan jangan bilang saya mau jalan di air deh, buaya deh, Iulia ini. Dong pikir awai deh, ini su hadiah Paskah ini. Su Paskah masuk Pentakosta baru hadiah. Maksud saya ini, saya ngomong kelakar, tapi jangan bilang jalan di air lalu kita jalan di air. Masa Daud telanjang jadi Roh Kudus bikin telanjang orang? Itu kan kerja bodoh. Harus tafsir Alkitab baik-baik. Yang bersifat rumus itu didaktis. Isinya perintah, janji, larangan. Perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat, ampuni orang, dan lain sebagainya. Ikut itu, larangan. Jangan pancuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Itu rumus. Janji, cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan, kebutuhan ditambahkan, itu rumus. Ya,
pelayanan, penginjilan, ketahuilah aku menyertai kamu. Itu rumus. Tapi kalau telanjang Daud, telanjang bukan rumus dong. Jangan gila dong, ya kan? Roh Kudus kerja itu orang bertobat. Pemalas gereja jadi rajin gereja, mulu bamaki jadi mulu penuh kasih. Dulu tidak tahu togor orang, sekarang rendah hati luar biasa. Dulu pelit sampai kalau lewat Oebelo, seluruh kanik Oebelo sujud menyembah dia dan berkata, nenek moyang kita telah lewat ke sini. Karena dia kakeknya luar biasa. Ya, kanik Oebelo itu gambaran orang kikir di NTT itu istilahnya kanik Oebelo. Kolete 1000 terus di Tuhan Yesus tidak berubah. 1000 jadi tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi di protes gereja lebih dari kasih 100 juta. Padahal 1000 nih. Ya, dan lain sebagainya. Roh Kudus kerja berubah, bertobat, semangat melayani, beritakan Injil, ampuni orang, banyak berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan di akhir khotbah ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat orang tua kami, Bapak Morton. Tuhan Yesus memberkati Bapak Morton ya, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kemana bet langsung doa sudah kan sih? Ya, jadi ingat saudara-saudara, kita ibadah hari Minggu, ibadah 1 jam 7 pagi, ibadah 2 jam 10 pagi, ibadah 3 jam setengah 6 sore, tetap protokol kesehatan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, sembah, kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Bapa di sorga, hamba telah melakukan bagian hamba dengan tidak sempurna. Hamba mohon ampun buat segala kekurangan dalam pelayanan ini. Tapi Engkau Allah yang milih, menetapkan, mengutus. Allah jugalah yang akan melengkapi, memberkati, menjabarkan lebih dalam lagi apa yang sudah hamba sampaikan. Sehingga setiap saudara hamba yang mengikuti acara ini, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang jatuh diangkat kembali dalam nama Yesus, yang susah diberi penghiburan, diberi sukacita oleh Tuhan, yang berdosa diampuni, yang sakit mujizat masih ada dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. NTT, Kota Kupang, gereja-gereja Tuhan, besok semua gereja akan beribadah. Tuhan lawat gereja-gerejamu, semua pendeta yang mempersiapkan diri, ada urapan Allah, ada kuasa Allah, ada pemberitaan Injil di setiap sinode gereja. Roh Kudus bekerja. Kami tidak peduli dari gereja mana, kami bersaudara di dalam Tuhan, asal kami terus berdiri atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Diberkatilah radio ini, pakai radio ini bagi kepentingan kerajaan-Mu. Pakai kami semua, berkati kami semua, kuatkan kami semua. Tantangan banyak yang kami hadapi, kiri kanan muka belakang, tapi Yesus kami jauh lebih besar dari tantangan persoalan kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hebat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa buat Bapak Morton yang berulang tahun. Tuhan memberkati anakmu, pakai anakmu, umur panjang, kesehatan, kekuatan. Biar orang tua ini semakin luar biasa melalui radio ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta untuk hari ini. Terima kasih kawan SKFM. Ketemu lagi minggu depan. Izin dan Bapak Pendeta pamit.